Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan bangsa dan suku sebagai perpaduan beragam sari makanan. Dasar teorinya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini dapat dimaknai bahwa ciri-ciri bangsa dan suku diantaranya adalah karakteristik postur tubuhnya, bahasa yang digunakan, pakaian adat, dan tidak kalah pentingnya juga adalah makanan tradisional yang mereka konsumsi setiap hari. Selanjutnya makna lainnya bahwa untuk pasangan tidak ada yang melangsungkan pernikahan selain untuk tujuan perkembangbiakan umat manusia. Ini yang terjadi antara sesama jenis, apakah sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, dan bahkan ada yang menikah dengan maksud lain serta menikah dengan makhluk selain manusia, apakah dengan hewan, tumbuhan, boneka, dan lain sebagainya. Melalui perkembangbiakan kehidupan dari buah pernikahan, maka telah bertambahlah umat manusia menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan supaya saling kenal mengenal. Dapat berarti bahwa bagaimana terjadi perpaduan keturunan dari berbagai bangsa atau suku yang berbeda akan memberikan kesan saling kenal mengenal tersebut. Dengan saling kenal mengenal berarti merupakan sebuah keadaan keunggulan yang terjadi dari keturunan yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila ditinjau dari berbagai sisi ilmu, antara lain ilmu gizi, maka sangat jelas bahwa masing-masing bangsa ataupun suku mempunyai makanan tradisionalnya. Kualitas makanan tradisional yang dikonsumsi oleh bangsa-bangsa dan suku-suku terkait erat dengan output kualitas sel mani dan sel telur. Sehingga dengan makanan yang alami, halal, beragam, bergizi, berimbang, aman, dan menyehatkan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanan yang dikonsumsi dapat memberikan kualitas sel mani dan sel telur yang baik, sehingga siap dan mudah untuk membuahi dan dibuahi. Sangat diyakini bahwa inilah yang akan memberikan hasil pembuahan berkualitas, menjadi janin yang sehat, dilahirkan dengan status gizi dan kesehatan yang baik, serta dengan perilaku pola makan dan pola asuh yang baik, insya Allah akan teraktualisasi sebagai keturunan yang berkualitas secara lahir, batin, mental, spiritual, dan sosial. Sebagai contoh, bahwa apabila seorang laki-laki muslim dari salah satu bangsa atau suku yang biasa mengkonsumsi daging kambing dan daging halal lainnya dalam bentuk makanan yang lengkap, dinikahkan dengan seorang gadis muslimah dari bangsa atau suku yang berbeda dengan kebiasaan mengkonsumsi ikan ditambah dengan kacang-kacangan dalam bentuk makanan yang lengkap, maka gen keturunan mereka adalah dari sari-sari makanan yang lengkap dan beragam serta berkualitas. Perpaduan dalam bentuk pembuahan yang halal tentunya akan memberikan keturunan yang halal dan insya Allah unggul pula dalam ketakwaannya. Tetapi ada satu tradisi pada bangsa atau suku tertentu yang menikahkan anak-anak mereka dengan anak saudara kandung mereka. Maka tidak mengherankan bahwa perpaduan gen yang terlalu dekat bisa saja menimbulkan keturunan yang tidak normal, bahkan terjadinya kelainan fisik, kelainan metabolisme tubuh, dan juga bisa retardasi mental. Pencegahan terjadinya masalah gizi dan kesehatan
ternyata telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain bahwa jarak terdekat keturunan yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW adalah anaknya Siti Fatimah yang dinikahkan dengan saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Selain keunggulan keturunan karena pernikahan bangsa dan suku yang berbeda, berupa paras wajah dan intelektualnya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.